Anda banyak masalah, butuh dukungan doa? Ikuti Menara Doa, Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter, setiap hari, lewat Zoom dengan meeting ID 48831711824, No Passcode. Tim doa kami akan membantu Anda dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 393 dengan tema Pentakosta. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 dengan nas ayat 11 yang berbunyi, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, peristiwa Menara Babel dalam Kejadian 11 ayat 7 mencatat bahwa Tuhan membuat terjadi keragaman bahasa manusia, sehingga satu dengan yang lain tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Hal ini mengandung kutuk di dalamnya yang membuat manusia tidak bisa berelasi dan berkomunikasi dengan lancar. Ini terjadi karena manusia memberontak melawan Tuhan dan tidak mau menyebar untuk memenuhi bumi. Kejadian 11 ayat 4. Hasilnya adalah tidak ada persekutuan dan relasi karena hambatan bahasa waktu itu dan mereka terpencar ke seluruh bumi. Tetapi keragaman bahasa itu sendiri bukanlah kutuk, melainkan keindahan. Pembalikan kutuk itu adalah berita Injil yang disampaikan di dalam beragam bahasa pada hari Pentakosta. Di hari Pentakosta Tuhan memulai pekerjaan yang penuh anugerah, yaitu membuat bangsa-bangsa lain dapat memahami berita Injil di dalam bahasa mereka sendiri. Ini merupakan pembalikan dari kutuk Tuhan, membuat orang-orang di bumi tidak dapat memahami satu dengan yang lain. Kejadian 11 ayat 7. Kisah Rasul 2 ayat 2 mengatakan pada waktu mereka sedang berkumpul di sebuah rumah, terjadi bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi rumah itu. Suara itu terdengar begitu keras sehingga banyak orang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Karena hari raya Pentakosta, yaitu 50 hari sesudah Paskah, orang-orang Yahudi diaspora, yaitu orang-orang Yahudi yang tinggal di tempat bangsa-bangsa lain, semua berkumpul di Yerusalem. Mereka berbahasa Yunani, Aram, Mesopotamia, Mesir, Libya dan lain-lain, ayat 9-11, sesuai dengan bahasa di tempat mereka tinggal. Tetapi semua orang mengerti apa yang dikatakan oleh para murid itu. Roh Kudus Tuhan membawa berita Injil ke dalam bahasa-bahasa manusia. Tidak ada bahasa yang lebih superior dari yang lain. Semua dipakai Tuhan untuk menyatakan Injilnya kepada umatnya yang mempunyai bahasa yang beragam. Kutuk dari Tuhan adalah tidak ada persekutuan dan relasi karena hambatan bahasa. Pembalikan kutuk itu adalah berita Injil yang disampaikan di dalam beragam bahasa. Berkat Roh Kudus yang dimulai dari Pentakosta adalah adanya kesamaan berita Injil di dalam bahasa yang beragam di seluruh dunia. Injil akan diberitakan di Yerusalem, Yudea, Samaria hingga ke ujung dunia dengan bahasa yang dipahami oleh orang-orang di Yerusalem, Yudea, Samaria dan bangsa-bangsa lain. Siapakah penerus sejati dari karya Roh Kudus pada hari Pentakosta? Bukan orang-orang yang melakukan tanda-tanda ajaib, bukan juga orang-orang yang secara mujizat tiba-tiba bisa berbahasa asing. Penerus karya Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah orang-orang yang dengan sabar mempelajari sesuatu bahasa asing demi memberitakan Injil kepada orang-orang pemilik bahasa tersebut. Penerus karya Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah orang-orang yang dengan tekun menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa bangsa-bangsa lain, bergumul di dalam doa dan kerja keras siang dan malam agar orang-orang di mana saja dapat membaca Alkitab di dalam bahasa mereka. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda penerus dari karya Roh Kudus dengan menjadi pemberita Injil? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu membuat kami mengerti Injil dalam bahasa yang berbeda, sehingga mereka mendengar Injil dan diselamatkan. Tolong Tuhan, kami yang sudah ditebus oleh Engkau, sedikit-sedikitnya kami boleh memberitakan Injil pada orang-orang lain. Walaupun kami mungkin tidak bisa menerjemahkan bahasa, tapi dengan memberitakan Injil, kami juga salah satu penerus dari Roh Kudus di zaman Pentakosta. Tolong kami dan ingatkan kami untuk maju terus memuliakan Tuhan dalam memberitakan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.